Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam pemirsa, selamat malam Nusantara. Malam ini Rabu 24 Juli 2024. Tim Solo Aji mencoba kontak dengan beliau Abah Imron Rosadi. Beliau ini banyak dikenal masyarakat luas, wal khusus mahasiswa-mahasiswi, juga di Universitas Islam Negeri Surabaya, juga di kampus-kampus lain di wilayah Jawa Timur. Buktinya, malam ini pemirsa, kami Solo Aji kontak beliau, dilalah beliau berada di Banyuwangi. Berarti ini lagi tugas belajar atau lagi ngajar di mana itu? Ada kampus di sana, kami nggak tahu. Yang jelas malam ini bisa kontak, connect, kami akan mewawancara. Selamat malam Abah Imron. Selamat malam. Pak Solo Aji. Ketemu lagi. Suasana malam ini kita berbeda dari suasana sebelumnya. Panjenengan betul posisi di Banyuwangi nggih? Iya betul, Pak Solo Aji. Saya sedang di Banyuwangi untuk dalam rangka monitoring dan penjemputan mahasiswa kuliah kerja nyata dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Nggih. Malam ini kami kontak panjenengan dalam rangka ya serba-serbi dunia akademik yang saat ini lagi banter-banternya menerima mahasiswa baru. Nah, di tengah suasana seperti ini, panjenengan kulo riwuk sedikit mengenai pendapat panjenengan yang masih menyisakan perkara di kampus Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Jadi yang kapan hari panjenengan juga ikut dialog di Kebon Pring, Lesehan Pekukuhan Mojosari, yang mana waktu itu dijanjikan akan ketemu lagi jarak seminggu atau paling lama 2 minggu. Nah, ini tim Solo Aji kepingin mendengar respon panjenengan, tanggapan panjenengan selaku ahli hukum. Monggo kerso untuk mengomentari dari sengketa yang belum berkesudahan ini. Monggo, Abah Imron. Iya. Oke, terima kasih Pak Solo Aji. Karena pada malam hari ini saya juga sedang monitoring dan ikut pembinaan terhadap mahasiswa kuliah kerja nyata dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, jadi mohon maaf kalau tidak bisa bagus suaranya ya. Mudah-mudahan nanti bisa didengar secara jelas. Jadi kalau saya menyoroti dan melihat tentang atau UBS Universitas Bina Sehat PPNI Kap Mojokerto sampai saat ini saya rasa tetap saja masih belum ada tawaran atau jalan keluar ya soal konflik yang berkepanjangan sudah 2 tahun lebih ini. Jadi kalau saya disuruh melihat tentang seperti apa dan bagaimana sampai saat ini yang saya dengar pihak dari sebelah atau yang berkonflik dari Pak Masud Susanto itu sulit dihubungi dan sulit diajak bertemu dalam satu meja
dan sulit juga difasilitasi oleh beberapa mediator yang mereka itu ingin membantu bagaimana UBS PPNI Mojokerto itu bisa segera terselesaikan. Jadi seperti itu Pak informasinya sampai sekarang. Nah ini sekarang dalam kacamata awak media itu kadang lebih jeli dalam memandang suatu fenomena kasus. Misalnya ada pengaruh psikologi seseorang dengan substansi perkara. Artinya orang yang selalu menghindar atau nggak mau ditemui, jangan-jangan, nah ini tanda kutip, jangan-jangan secara substantif itu ada porsi kesalahan yang besar. Misalnya bukan 50-50, salahnya sana 70, yang benar cuma 30. Misalnya kalau dipakai bahasa kualitatif. Begini Pak Sulaji. Pak, secara psikologi saya melihat Pak Masud Susanto ini kan sulit ditemui ya. Itu ada apa? Kalau demi kebaikan bersama, kalau menghendaki ingin adanya segera penyelesaikan, mau atau tidak mau, mestinya beliau itu harus kooperatif. Artinya kooperatif agar tidak berkepanjangan. Tidak terus menerus ini masalah itu kapanpun. Saya rasa tidak akan bisa tenang ya. Sebuah konflik yang dihadapi dan ini menjadi pemicu sebuah problem-problem yang akan bermunculan. Kalau dia berpikir secara normal dan berpikir untuk kepentingan banyak orang, aspek kemanfaatan, saya rasa harus segera untuk bertemu, berduduk dalam satu meja secara objektif. Nanti ada mediator yang memediasi untuk kasus sengketa BPNI itu. Kalau menurut saya seperti itu. Saya mohon Pak Masud dari pihak sana itu untuk merespon dengan baik, dengan positif, dan mengedepankan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran yang tidak negatif, maka mengedepankan positive thinking itu saya rasa akan lebih baik, dan itu juga demi kebaikan bersama. Ada peribahasa yang selama ini kita dengar, berani karena benar, takut karena salah. Apakah peribahasa itu kalau kita tarik untuk duduk persoalan perkara di PPNI, bagaimana komentar panjenengan Abah Imron? Kalau berbicara tentang berani karena benar, takut karena salah, ya apakah pihak Pak Masud itu merasa bersalah, saya juga tidak tahu ya. Tetapi dari aspek nalar, psikologi, orang yang merasa bersalah itu biasanya menghindar dari sebuah masalah. Menghindar dari sebuah masalah. Ada kasak kusuk. Tetapi tetap saja mestinya kalau merasa benar atau salah sekalipun ya tetap harus kita hadapi. Toh ada mediasinya, ada mediator yang menyembatani gitu loh. Saya rasa nanti tidak ada masalah. Itu Bang. Konon terakhir hari ini tadi sempat kami wawancarai tadi Pak Artadi, ada audiensi dipertemukannya antara Pak Masud Susanto dengan Pak Artadi hari ini jam 9 pagi. Tapi pengakuan beliau jam 9 kurang 5 menit sudah ada japri atau WA yang
dimediasi oleh asisten 1 Bupati Bapak Bambang Purwanto yang berisi beliaunya Pak Masud tidak datang atau tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar kenapa tidak datang. Nah, hal-hal seperti ini kan apakah relevan dengan sindiran peribahasa yang tadi? Monggo. Ya, bisa jadi itu mendekati kebenaran. Kalau mengapa orang itu sudah banyak yang membantu untuk memediatori, untuk membantu agar masalah konflik itu berkesudahan, tetap saja dia tidak pernah untuk mengindahkan sebuah agenda-agenda yang selama ini digagas oleh kedua belah pihak. Jadi hidup ini ya tetap saja harus mengedepankan positif lah. Kalau memang sekalipun ingin mengesudahi bahwa konflik ini agar segera selesai, ya duduk. Sekalipun tidak menemukan jalan keluar, tapi kan lego gitu loh. Mungkin begitu. Lah, termasuk ada kekhawatiran dari Pak Artadi tadi. 3 bulan ke depan akan ada wisuda, gitu loh. Jadi kampus punya gawe, sementara internal akademik masih kisruh kayak begini. Sampai-sampai judul hari ini tadi, kampus bina sehat ternyata belum sehat. Ada sindiran begitu dari wartawan. Monggo panjenengan komentar. Itu Pak Haji, kalau tetap saja tidak bisa berjumpa, itu kan sama dengan menumpuk masalah-masalah yang satu belum selesai, terus menumpuk masalah-masalah yang lain. Ini kan kasihan juga. Bagaimana saya juga tidak tahu akreditasi UBS itu seperti apa. Nah, saya khawatir nanti ketika wisuda itu ada gerakan-gerakan yang justru memicu sebuah masalah baru. Jadi ya tolonglah Pak Masud itu, mohon dengan hormat, dengan pikiran yang jernih, hati yang dingin untuk ditemui, sekalipun itu adalah tidak sesuai dengan harapan, agar segera bisa terurai masalah yang selama ini dan bertahun-tahun itu belum selesai. Saya rasa seperti itu Pak. Abah Imron. Hanya saran saya seperti itu. Ini tadi kan dalam rangka panjenengan dimintai komentar atau pendapat terkait perkara yang masih melanda ini, sengketa PPNI. Nah, terakhir untuk panjenengan piyambak, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Nah, yang kapan hari tim Sura Aji juga sempat bertandang ke kampus. Nah, ini yang menarik. Anggap saja malam ini Abah Imron kita bicara serba-serbi dunia kampus. Dunia kampus. Dunia kampus akademik yang mana ketua STIT disebut ketua karena kemarin kami selaku host juga keliru nyebut. Kami nyebutnya rektor karena sehingga ada ralat kemarin ini. Lah, otomatis dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah menjadi kampus universitas. Perubahan nama itu adakah target tertentu dari Abah Imron yang hendak dicapai? Berapa lama perubahan sekolah tinggi menjadi universitas? Monggo. Begini Pak Haji, terima kasih atas pertanyaan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Semenjak kami secara definitif memimpin sebagai Ketua STIT Raden Wijaya Mojokerto, insya Allah dalam waktu tidak lama reakreditasi yang awalnya ini adalah masih satu prodi pendidikan agama Islam, tapi nanti akan kita nambah prodi di fakultas di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
Itu ada 2 prodi, 1 PAI yang sudah berjalan, 2 mungkin prodi tentang PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Betul. Jadi kami kemarin sudah berbicara dan dibantu oleh Prof. Dr. Nursam, MSI. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor UIN Surampel Surabaya, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan di Kemenak Republik Indonesia, dan terakhir beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Beliau sangat mengapresiasi STIP ini sebenarnya sudah waktunya untuk menambah prodi dan menambah fakultas baru agar segera menjadi universitas. Jadi kalau itu nanti ditambah 2 atau 3 fakultas di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama atau PTKI, PTS, Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kopertais, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, yang membidangi di bidang ilmu-ilmu agama, rumpun ilmu agama, insya Allah jika itu nanti menjadi tambahan fakultas dan menambah prodi baru, akan segera menjadi Institut Agama Islam Raden Wijaya. Kalau universitas itu harus ada 2 ilmu yang berbeda, Pak Haji. Jadi ilmu umum dan ilmu agama. Seperti UBS. UBS itu kan di bidang kesehatan, ada di bidang hukum, dan di bidang yang lain, maka dia beralih status menjadi universitas. Tapi kalau sekolah tinggi bisa beralih menjadi institut, satu rumpun agama, tetapi banyak fakultas lebih dari 1 dan banyak prodi, maka menjadi institut. Kalau menjadi universitas ada 2 rumpun yang berbeda, yaitu rumpun ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Maka itu bisa menjadi universitas. Seperti itu, Pak. Terima kasih, luar biasa. Matur suwun, Abah Imron. Ngapunten, sami-sami. Sudah ganggu waktunya. Satu pertemuan ada 2 tema malam ini tadi, luar biasa. Kepada Abah Imron. Terima kasih. Sekali lagi, sama kami berharap agar tidak bosan-bosan menerima tamu yang namanya media Suluh Aji. Ngaten nggih? Oke, matur suwun sangat. Sami-sami. Oke. Sami-sami. Demikian pemirsa, semoga apa yang menjadi tayangan Suluh Aji hari ini dengan mengundang narasumber Haji Muhammad Imron Rosadi selaku pengamat atas perkara PPNI Binasehat Kabupaten Mojokerto, juga beliaunya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Kota Mojokerto. Semoga berkenan panjenengan semua dan kita semua senantiasa berdoa, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.